Kesehatan mental tak kalah berharga dari kesehatan jasmani, seperti kata pujangga Romawi, Decimus Unius Juvenalis, mens sana in corpore sano, yang berarti jiwa yang sehat dalam tubuh yang kuat. Pemikiran seseorang memang berpengaruh pada jasmani seseorang. Jika pemikiran buruk, tubuh bisa sakit. Sebaliknya, pikiran yang positif dapat menyehatkan jiwa seseorang dan kehidupannya. Kesehatan pikiran atau mental memang tak bisa dianggap remeh. Di Indonesia sendiri, menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, menemukan 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan emosional. Data juga menunjukkan sebanyak 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan depresi. Meski masalah mental seringkali dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, nyatanya banyak di antara kita mungkin saja mengalami gangguan mental. Lebih lanjut, mungkin saja kita juga seharusnya merenungkan, apakah kita punya kesehatan mental yang baik? Apakah kita setidaknya perlu konseling ke psikolog atau psikiater? Jika perlu konseling, bagaimana agar konseling psikolog tak perlu menguras dompet alias gratis? Selamat datang di Lebih Baik. Di video kali ini, kita akan membahas tanda-tanda seorang perlu ke psikolog dan cara mendapatkan konseling gratis. Pertama, emosi yang tak terkendali. Jika kalian merasa sering marah atau tersinggung serta sulit mengendalikan emosi, mungkin kalian perlu pergi ke psikolog. Contoh saja, misal kalian menemukan diri kalian sering marah pada hal-hal kecil, mudah tersinggung pada hal sepele, mudah marah adalah tanda dari depresi atau masalah mental. Meski begitu, emosi yang tak terkendali juga dapat berarti kalian hanya diam, merasa tertekan pada keadaan dan selalu diliput kesedihan. Seseorang yang depresi umumnya mengalami mood swing atau naik turunnya emosi yang penyebabnya tak jelas. Mereka bisa tertawa atau bahagia, sesaat kemudian sedih dan diliputi rasa hampa. Kedua, berubahnya nafsu makan atau jam tidur. Mereka yang mengalami stres berkepanjangan umumnya mengalami perubahan pola makan dan jam tidur. Mereka bisa makan lebih banyak atau kehilangan nafsu makan. Mereka juga bisa insomnia atau sering merasa lelah dan sering tidur. Jika kamu mengalami hal ini, ada baiknya mengatur kembali jadwal tidur dan nafsu makanmu secara bertahap. Ketiga, punya trauma. Trauma dapat menetap dalam pikiran seseorang bertahun-tahun lamanya jika tak ditangani. Dengan mencoba ke psikolog, kalian bisa mencoba mencurahkan trauma tanpa perlu takut privasi atau dihakimi. Kalian bisa menyembuhkan trauma dengan berbagai tindakan medis yang disarankan, seperti psikoterapi hingga pemberian obat-obatan jika diperlukan. Keempat, kehilangan semangat. Jika kalian merasa kehilangan semangat pada pekerjaan atau kegiatan yang dulu kalian minati, mungkin kalian harus berhenti sejenak dan merenungkan apa yang salah pada diri kalian. Banyak masalah mental muncul saat seseorang kehilangan semangat pada beragam aktivitas. Mereka yang punya masalah mental umumnya menjadi apatis dan tak lagi berminat pada pekerjaan. Mereka kehilangan fokus dan sering merasa bingung pada lingkungan sekitarnya. Kelima, sakit fisik. Sakit fisik ternyata bisa merupakan gejala mental seseorang bermasalah. Mental dan tubuh saling mempengaruhi. Jika pikiran sehat, tubuh juga sehat. Sebaliknya, pikiran yang sakit dapat membuat tubuh juga sakit. Contoh saja, nyeri kronis dapat menunjukkan seseorang mengalami depresi atau anxiety disorder. Nah, itulah beragam tanda seseorang perlu ke psikolog atau psikiater. Ingat ya, tanda-tanda tersebut hanya sebagai informasi yang bersifat mendidik. Jangan sekali-kali mencoba mendiagnosis diri. Jika kalian perlu ke psikolog atau ahli, tak ada salahnya mencoba untuk mengetahui kesehatan mental kalian. Lalu, bagaimana sih cara agar mendapatkan konseling gratis? Jika kalian di Jakarta, kini layanan psikolog juga tersedia di puskesmas loh. Kalian hanya perlu membawa kartu BPJS dan bisa merasakan konseling gratis tanpa dipungut biaya. Berikut puskesmas di Jakarta yang menyediakan layanan konseling psikolog. Lalu, jika puskesmas di kotamu tak ada layanan psikolog, bagaimana? Bersyukurlah tinggal di Indonesia. Meski negara kita tak semaju layanan kesehatan di negara maju, asuransi BPJS telah mengcover biaya layanan terapi ke psikolog atau psikiater.
Caranya, datang ke fasilitas kesehatan atau vaskes tingkat pertama. Jangan lupa bawa fotokopi kartu keluarga, KTP, dan kartu BPJS. Kemudian, minta surat rujukan ke rumah sakit yang mempunyai layanan psikologi. Jika sudah mendapat surat rujukan, kamu dapat mendaftar ke rumah sakit yang tertera tanpa dipungut biaya apapun. Lakukan konseling dan jawab sejujurnya. Jika ada obat yang diresepkan ahli, kamu dapat menebusnya juga secara gratis. Cukup mudah bukan? Nah, itulah tanda kalau seorang perlu pergi konseling terapi. Jika kamu merasa kewalahan akan hidupmu, tak ada salahnya mencoba sesekali mendatangi ahli. Jangan tunda untuk like, komen, dan subscribe lebih baik. Dosis harian untuk tips dan pengembangan diri untuk kamu yang ingin menjadi lebih baik.